kita masuk dulu kepada sesi kedua. Telah hadir di kita Dr. Wiasto, Suryangji. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam, Dr. Alham. Oke, Dr. Wiasto ini beliau adalah guru kami juga, merupakan staf di Divisi Saraf Pediatri, Departemen Saraf Rumah Sakit Dr. Sutomo, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Juga pernah menjalani fellowship di University of British Columbia, Vancouver, Kanada. Pada sesi kedua ini, beliau akan menyampaikan mengenai epilepsi pada anak dalam perspektif saraf. Untuk mempersingkat waktu, tempat dan waktu mungkin kami persilakan, Dokter. Ya. Terima kasih Dr. Alvin. Selamat malam semua. Partisipannya cukup banyak. Daripada kemalaman, ayo kita langsung aja ya ngobrol tentang epilepsi pada anak dan terutama peran bedah epilepsi terutama pada anak-anak. Jadi apa sih yang disebut sebagai epilepsi? Epilepsi itu sering disebut sebagai, kalau bahasa Indonesianya atau bahasa Jawanya, ayan ya. Nah, ayan ini adalah penyakit yang ditandai dengan serangan kejang yang berulang yang disebabkan oleh kelainan di otak. Jadi pemicunya tidak jelas, biasanya tidak ada pemicunya, tetapi tiba-tiba muncul kejang. Dan serangan kejangnya berulang beberapa kali, entah seminggu sekali atau bahkan setiap hari. Beberapa jenis epilepsi mempunyai kecenderungan untuk menetap seumur hidup. Jadi nanti kita lihat bagaimana sih sebetulnya epilepsi itu klasifikasinya. Dan serangan pertama itu bisa mulai kapan aja, bisa ada yang mulai dari bayi umur 2 bulan, ada yang baru setelah SMA baru dia muncul, atau nanti setelah dewasa dia umur 20 tahun dia baru muncul. Jadi tidak dapat dipastikan bahwa oh ya ini selalu terjadi pada anak, enggak. Pada dewasa pun juga bisa terjadi. Dan kejang yang ditimbulkan itu biasanya berasal dari satu bagian otak, bahkan ada dari seluruh otaknya juga bisa menjadi generator kejang, disebut sebagai generator kejang karena menimbulkan gelombang-gelombang yang tidak normal sehingga kita tidak dapat mengontrol gerakan, kemudian kesadaran, itu yang akhirnya timbul sebagai epilepsi. Epilepsi ini sebetulnya adalah salah satu penyakit yang terbanyak yang membuat orang datang ke dokter. Biasanya mereka ke dokter syaraf atau ke dokter anak. Kalau di negara maju kira-kira 50-100 orang per 100.000 penduduk. Dan di negara berkembang banyak lagi. Ada beberapa alasan sehingga mereka tidak mau berobat. Kenapa kita sulit untuk menentukan jumlah pastinya itu sebetulnya berapa. Karena kadang-kadang banyak dari mereka yang malu, nggak mau, kemudian juga nggak mau membawa ke dokter karena dianggap sebagai aib, kemudian karena ini sudah berobat lama, nanti berhenti kalau nggak minum obat, kejang lagi, nanti berobat lagi, terus lama-lama bosen, keluarganya ini bosen, sehingga akhirnya mereka nggak mau berobat lagi. Yang berikutnya adalah tentang biaya pengobatan. Jadi karena dia kadang ada beberapa kasus epilepsi itu yang harus minum obat ya seumur hidup. Jadi kalau bisa dihitung berapa biaya pengobatan yang dia harus keluarkan, karena seolah-olah ini penyakit kok tidak bisa sembuh-sembuh. Nah itu yang membuat mereka jadi enggan untuk berobat. Dan WHO sudah menetapkan kampanye, yaitu keluar dari gerhana istilahnya. Jadi mereka yang epilepsi itu yang tidak mau keluar itu seperti gerhana bulan. Jadi ya nggak tahu, kita gelap. Jumlahnya apa yang terjadi, bagaimana cara mengobatinya kita tidak bisa menolong. Sehingga kalau mereka bisa keluar dari gerhana itu, maka akan lebih mudah kita menolong mereka. Ini adalah klasifikasi dari epilepsi. Jadi ini klasifikasi yang terbaru dari
istilahnya seperti perkumpulan epilepsi internasional ya seluruh dunia, mereka akan membagi berdasarkan tipe dari kejangnya. Jadi kejang epilepsi itu bisa vokal, bisa general. Jadi vokal itu artinya hanya mengenai sebagian dari anggota tubuh. Misalnya, dia hanya mengenai mulut misalnya. Jadi dia kayak mencucu-mencucu gitu aja. Atau mengenai tangan kanan aja. Jadi hanya tangan kanannya aja yang bergerak-bergerak begini. Ya. Bukan buyuten, bukan tremor, tapi memang dia akan bergerak gitu nanti setelah itu normal kembali, berhenti. Beberapa saat kemudian dia muncul lagi, itu gerakan vokal. Atau tangan dan kaki misalnya. Atau disertai dengan gerakan leher, dia bisa menoleh gitu. Nah, itu namanya vokal. Kalau yang general, itu biasanya mengenai seluruh tubuh. Nah, ini yang orang sering menyebutnya sebagai ayan itu ya ini. Jadi dia generalized, jadi dia kayak mengenai kayak jatuh, kejang-kejang yang kejat-kejat gitu itu khas sehingga orang mudah mengenali dia sebagai kejang. Ada yang tidak diketahui. Jadi jenis-jenis yang tidak diketahui ini sulit. Sekarang itu mulai banyak jenis epilepsi yang muncul kejangnya itu tidak jelas. Vokal juga enggak, generalize juga enggak. Tapi modelnya seperti orang keselak. Jadi seperti orang tersedak atau seperti orang seperti kayak mungkuk-mungkuk ya. Itu juga vokal bukan, general bukan. Nah, ini pada beberapa jenis epilepsi itu ada yang epilepsi diakibatkan oleh dalam tanda petik adalah seperti orang alergi. Jadi ada beberapa kasus di India itu, makanya ini dimasukkan karena banyak kasusnya, tidak hanya sedikit. Mereka kalau mandi muncul gejala seperti itu, seperti orang menggigil kedinginan, walaupun pakai air hangat. Jadi dia seperti orang yang menggigil kejang tapi seperti menggigil, tapi kemudian beberapa saat berhenti sendiri dan kemudian dia bisa mandi normal lagi. Hanya pada saat awal mandi dia muncul itu. Terus yang tersedak tadi yang mungkuk-mungkuk itu pada saat makan. Ada mereka yang dipicu oleh makan. Jadi ya suapan pertama kedua dia begitu, tapi nanti setelahnya dia normal. Nah ini sekarang dimasukkan dalam klasifikasi epilepsi. Jadi makin unik sekarang ini epilepsi ini. Nah setelah kejang, maka kemudian kalau kejang itu banyak sekali ya tadi seizure. Jadi kalau seizure itu bukan epilepsi. Seizure itu hanya kejang. Kadang-kadang seumur hidup dia cuma sekali aja, setelah itu dia tidak pernah lagi, jadi dia bukan epilepsi. Nah, yang epilepsi adalah kalau kejang ini berulang terus, maka dia akan jadi epilepsi. Nah, yang combine, generalized, dan vokal ini biasanya terjadi pada mereka-mereka yang arahnya ke arah epilepsi sindrom. Jadi ada epilepsi itu yang sifatnya sindromik. Ini yang paling sulit, jenis epilepsi yang paling sulit. Kemudian penyebabnya etiologi, kalau kita lihat di sini ada epilepsi yang disebabkan oleh struktural. Struktural ini bisa karena tumor, bisa karena desakan kayak ya misalnya atau darah ya jatuh kayak bayi tadi katanya Dr. Arifin, dia belajar jalan kemudian jatuh terantuk kepalanya, ada perdarahan, mungkin perdarahannya tidak besar, tidak sampai dia menimbulkan koma, tapi sudah cukup untuk merangsang permukaan otak sehingga dia menimbulkan epilepsi. Nah, ini disebut sebagai kelainan struktural. Ada yang karena genetik. Jadi memang ada beberapa epilepsi itu yang memang ya kalau dibilang bawaan, dia memang ada genetiknya dalam tanda petik dari garis keturunannya memang dia akan membawa gen atau kromosom tersebut. Ada yang karena infeksi. Infeksi ini juga biasanya infeksi otak, seperti toksoplasma, itu juga bisa menimbulkan epilepsi. Gangguan metabolik. Gangguan metabolik ini juga gangguan enzim-enzim tertentu juga bisa menyebabkan epilepsi. Imun yang paling sering adalah biasanya disebut sebagai penyakit autoimun.
penyakit autoimun yang menyerang sampai ke otak itu dapat menimbulkan fokus-fokus epilepsi di otak sehingga menimbulkan gejala epilepsi. Nah, ada sebagian lagi yang sampai sekarang otak ini yang unknown. Karena memang begitulah sifat dari ilmu manusia ini kan kita tidak mungkin tahu semua. Jadi kita memberi kotak ini ada yang ya diperiksa strukturalnya tidak ada, genetiknya tidak ada, juga tidak pernah ada infeksi, metaboliknya normal, tidak ada gangguan imun, ya sudah kita masukkan dalam klasifikasi yang tidak diketahui. Nasib dari mereka yang menderita epilepsi itu ada yang sembuh dengan obat. Jadi epilepsi itu sebetulnya bisa disembuhkan. Dan 60%, 40-60% mereka cukup dengan obat-obatan. Hanya sekitar 30-35% yang memerlukan tindakan lebih lanjut di luar obat-obatan. Ada yang sifatnya terkontrol dengan obat, artinya bahwa kalau sembuh dengan obat ini biasanya dengan program pengobatan rata-rata sekitar 2-3 tahun, kemudian obat anti epilepsinya diturunkan pelan-pelan, maka dia setelah dilepas sama sekali dari obat, dia tidak pernah kambuh lagi. Ya mungkin bisa kambuh 30 atau 20 tahun kemudian itu memang bisa terjadi. Karena kan sudah berubah pola dari otaknya dan mungkin bisa saja karena trauma, karena infeksi yang seperti kita sebutkan tadi bisa muncul lagi epilepsinya. Ada yang terkontrol dengan obat. Terkontrol itu artinya bahwa ya dia minum obat terus. Kalau tidak minum obat ya nanti epilepsinya muncul lagi. Ini mirip dengan penyakit metabolik seperti diabetes misalnya. Diabetes mellitus itu kan tidak sembuh ya, tapi terkontrol dengan obat. Artinya dengan obat gula darahnya bisa kita harapkan untuk berada pada kadar yang normal. Nah, yang berikutnya adalah kebal sama obat. Jadi setelah diberi obat A, kok tidak mempan, ditambahi obat B, kok belum mempan, ditambahi sampai dengan obat C, kok masih kejang terus, maka dia disebut sebagai kebal terhadap obat. Ada epilepsi yang jenis epilepsi yang memang dia tidak bisa dikendalikan dengan obat. Nah, ya beberapa dari mereka yang kebal obat ini dapat sembuh atau terkontrol dengan operasi. Artinya begini, setelah dilakukan operasi, dia sembuh. Tanpa minum obat, dia benar-benar sembuh. Ya, karena ketahuan struktur mana yang rusak. Nah, struktur itu yang dilakukan operasi, sehingga dia tidak menjadi generator kejang, maka dia bisa disembuhkan. Ada yang sifatnya terkontrol. Artinya, ketika dengan obat dia masih muncul kejangnya, misalnya, awalnya kejangnya sehari 15 kali. Kemudian minum obat, ya masih kejang, sehari jadi 6 kali. Nah, ketika setelah dilakukan operasi, dia kejangnya hanya muncul misalnya 3 bulan sekali, atau jadi sebulan sekali. Maka kita bilang dia terkontrol dengan operasi. Tapi tetap dia minum obat. Setelah operasi, tetap minum obat, tapi obat tersebut dapat mengontrol kejangnya, sehingga tidak menimbulkan gejala kejang yang klinikal. Ada yang sampai sekarang, jadi ya mungkin sekitar 2-5% dari penderita epilepsi itu diobati juga tidak sembuh, dioperasi juga belum bisa dikendalikan. Ya ini mereka ini menunggu metode baru, pengobatan baru, siapa tahu akan ada mungkin rekayasa genetika atau terapi imun yang dapat membantu mereka, seperti halnya tumor ya, sekarang arahnya ke gen dan ke arah imun, maka mereka mungkin akan menunggu hasil dari penelitian-penelitian yang lebih canggih untuk menyembuhkan mereka. Artinya bahwa memang ada sebagian yang kita bilang sama keluarganya, Bu, ini dengan obat hasilnya begini dan nanti kelak kalau dilakukan operasi pun belum tentu. Biasanya pada kasus-kasus yang sindromik. Sehingga mereka juga tahu bahwa tidak semua epilepsi itu juga akan berhasil dikendalikan dengan obat ataupun dengan operasi.
Nah, jadi pasien epilepsi tadi kalau kita klasifikasikan, yang membaik dengan obat, oke lanjutkan pengobatan, sudah tidak usah berpikir operasi dulu. Yang kita pikirkan untuk operasi adalah mereka yang kemungkinan adalah gagal atau kebal dengan obat satu atau sudah ada kelainan struktural. Biasanya dokter anak atau dokter syaraf itu baru meriksa MRI atau meriksa CT scan itu kalau sudah ini diobati kok enggak berhenti-berhenti, baru mereka akan melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya. Nah, kalau gagal ini tadi, maka ya itu tadi, ada yang ketika kita periksa, wah ini bukan kandidat untuk operasi ini, kemungkinan kalau dioperasi pun juga tidak terlalu bagus, ya sudah, maka menunggu metode atau pengobatan baru yang ada. Walaupun pembedahan kadang-kadang juga dipertimbangkan, kalau sudah dok tidak apa-apa kita ikhtiar untuk operasi, walaupun mungkin hasilnya tidak terlalu bagus daripada tidak ada ikhtiar nunggu gini-gini aja. Ada yang memang mereka gagal obat ini, kemudian dilakukan pemeriksaan tambahan, ternyata menjadi kandidat atau calon operasi yang bagus. Jadi kita jelaskan ke keluarganya bahwa ini dengan operasi kira-kira keberhasilannya bisa 70% misalnya, 80%. Maka kita sampaikan opsi itu atau pilihan itu kepada pasiennya. Sehingga pembedahan dilakukan pada kasus-kasus yang memang selektif sesuai. Nah, kasus inilah yang nanti masuk di sini, membaik dengan pembedahan. Ada yang karena efek samping obat yang berat, jadi dia itu sebetulnya berhenti dengan obat. Tapi kalau dia minum obat ini, kejangnya berhenti, kemudian juga semua aktivitasnya dia berhenti. Sudah tidak mau sekolah, kalau di sekolahan tidur terus, kemudian dia kalau di rumah aras-arasen aja kayak ngelamun gitu. Maunya itu cuman rebahan, gerak dikit ya paling untuk makan, minum, ke kamar mandi. Jadi efek samping obat yang berat. Atau bahkan kadang-kadang memorinya jadi berkurang. Jadi karena obat, konsentrasinya berkurang, sekolahnya jadi turun. Maka biasanya ini kita cari apakah memang dia bisa kita pertimbangkan untuk dilakukan pembedahan. Nah, ini adalah penelitian yang dilakukan tahun 2000, memang 20 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang ILAE pun juga masih mengacu pada penelitian ini. Jadi ini adalah persentase dari mereka yang bisa bebas kejang. Jadi 47% sebetulnya bebas kejang dengan obat pertama. Pada beberapa pasien butuh obat yang kedua dan ketiga. Dan ada yang bahkan lebih, yang kuning ini hanya 3% ya. Itu bebas kejang. Ada yang kebal. Nah, ini yang 36% ini yang kebal ini sekitar 2-5% ya dia kebal terhadap obat dan kebal terhadap operasi. 30% aja yang mungkin akan membaik dengan tindakan operatif. Siapa saja yang sebetulnya punya kesempatan untuk sembuh dengan pembedahan epilepsi ini? Jadi mereka yang kebal obat pasti. Nah, mereka yang mempunyai epilepsi parsial atau vokal. Jadi yang saya sebutkan tadi misalnya hanya tangan sama kakinya, tangan kanan atau kaki kanan dan kaki kanan aja, atau tangan aja, kaki saja, atau hanya misalnya dari mulutnya ya. Maka biasanya ini harus dikejar, dicari dengan pemeriksaan MRI atau EEG yang jangka panjang. Kemudian kejang yang membuat dia kehilangan banyak kemampuan. Ini tadi yang karena efek samping kejangnya, bukan efek samping obat ya, efek samping kejangnya. Jadi selain itu efek samping obat juga diperhitungkan. Jadi kalau dia karena kejangnya dia sudah bisa kerja, tidak bisa ngapa-ngapain, maka dicari apakah masih bisa dia menjadi calon untuk dilakukan operasi. Kemudian sudah minum obat tapi masih kejang terus, artinya ini tadi yang masuk dalam kriteria kebal obat tadi. Nah, kriteria yang baru apabila pada anak-anak itu biasanya pembedahan itu diprioritaskan, artinya dicari segera. Jangan nunggu anak-anak ini dikasih obat terus sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, baru kemudian kok tidak berhenti ya kejangnya, baru diperiksa CT scan, MRI.
nanti sudah telat kalau dia sudah kadung melewati masa tumbuh optimalnya. Nah, kenapa sih pada anak-anak itu kok dianjurkan pada pembedahan dini? Jadi mereka itu yang mengalami serangan kejang yang sangat sering, jadi sampai 15-20 kali sehari, biasanya kebal obat. Biasanya kebal obat. Kalau seminggu sekali, biasanya masih mempan dengan obat. Atau sehari, 2 hari sekali, 3 hari sekali kejangnya, mungkin masih bisa dengan obat. Tapi yang sudah sehari sampai 10 kali, lebih dari 6-7 kali, itu biasanya akan kebal terhadap obat. Dan otak anak-anak itu adalah otak yang sedang tumbuh. Sehingga sama dengan kayak tumbuhan ini mangga masih kecil, kemudian sering diganggu, dicabutin daunnya, kemudian dahannya sering ketabrak, patah, kemudian sering kekeringan, nah itu gangguan-gangguan ya. Maka pasti ya nanti ke depannya ini tuh nggak akan jadi pohon mangga yang besar, pasti ya akan cacat ya. Begitulah pada otak anak juga sama. Kemudian fungsi psikososialnya biasanya akan lebih baik bila dilakukan operasi dini pada anak-anak. Kemudian ini memberi kesempatan otak untuk bebas dari cetusan kejang dengan harapan generator kejangnya ini tidak makin luas. Jadi yang disebut kerusakan otak sekunder. Jadi gini, kabel yang terbakar yang korslet itu, kalau dibiarkan aja, lama-lama dulu 1 senti, lama-lama bisa merantak jadi 10 senti karena terbakar. Nah, lama-lama alatnya jadi ikut rusak. Jadi sama dengan epilepsi, generator kejangnya awalnya mungkin kecil, ukurannya hanya sekitar 1 cm, 2 cm. Tapi karena dibiarkan dengan obat yang tidak optimal, tidak segera dicari pertolongan, maka akan makin melebar diameter dari otak yang terkena. Karena otak yang rusak ini akan mengganggu tetangganya. Sama dengan kebakaran ya, ada rumah jejer-jejer. Yang kebakaran satu rumah aja, tapi tidak segera dipadamkan. Merembet ke rumah yang satunya, ke tetangga kiri, tetangga kanan, ke tetangga 2 kiri, 2 kanan, ke belakang, ke depan. Nah, sama dengan epilepsi ini. Lalu apa yang harus diperhatikan? Persiapan apa yang harus diperhatikan? Jadi dipastikan bahwa pasien tersebut memang ada kemungkinan atau sudah terbukti kebal obat. Kemudian kita tentukan prosedur pembedahan yang akan dipilih, kemudian kita sampaikan juga harapan-harapan setelah operasi, dan secara medis ya siap untuk dilakukan tindakan operasi, artinya tidak ada penghalang untuk operasi ini. Misalnya dia sedang tidak batuk pilek yang berat atau infeksi paru-paru yang menghalangi untuk dilakukan tindakan operasi. Dan kemudian kita harus sampaikan juga ke pasien atau ke keluarganya, ke orang tuanya, bahwa operasi ini adalah kontraknya adalah ikhtiar. Sehingga hasil akhir dan risiko itu tentunya hanya dalam rangka ancer-ancer aja, tapi bukan suatu jaminan garansi. Dok, ini sudah dioperasi, dulu kejangnya 10 kali sehari. Sekarang kok masih kejang ya, walaupun cuma seminggu sekali. Nah itu nanti itu harus kita komunikasikan dengan keluarga pasien. Persiapan operasi biasanya kita mulai ya ini anamnesis. Semiologi ini adalah jenis atau tipe kejangnya. Jadi bagaimana tadi vokal, generalize gitu ya. Kemudian EEG atau rekam otak kalau bisa yang terbaru, dan MRI minimal kalau bisa 1,5 Tesla. Ada pemeriksaan khusus untuk MRI untuk epilepsi itu. Kemudian pemeriksaan laboratorium praoperasi, dan kalau memang diperlukan kadang-kadang kita perlu PET scan atau EEG intrakranial, tapi memang tidak selalu. Badat tes sekarang sudah mulai ditinggalkan karena tidak terlalu signifikan hasilnya. Nah, ini adalah contoh hasil pemeriksaan radiologi dari mereka yang disebut mempunyai hipokampal sklerosis. Jadi adanya hipokampus dan amigdala yang mengeras atau mengecil. Kalau dibandingkan yang kanan, ini yang sebelah kanan ya, kelihatan kursor saya. Ini yang ada panahnya ini adalah yang kiri, maka
volumenya yang di sini kan kelihatan nimpes, lebih kecil. Yang ini kelihatan lebih besar. Nah, ini yang tanda dari hipokampal sklerosis. Nah, ini ya, ini pasien kita ini. MRI dari pasien kita beneran. Jadi ini adalah gambar dari hipokampus yang normal yang sebelah kanan, yang di sini hipokampus amigdalanya mengecil. Nah, ini biasanya mereka yang punya begini ini kebal obat. Kadang-kadang hanya setahun pertama mereka obat itu dapat menahan. Kadang-kadang bahkan cuma 6 bulan. Dok, saya sudah berobat sudah sekitar 1,5 tahun. Nah, tapi kok masih kejang? Masih kejangnya ceritanya gimana? Biasanya kita tanya gitu. Iya, waktu 6 bulan pertama itu membaik, dok. Tidak pernah kejang saya. Tapi setelah itu muncul lagi kejangnya. Nah, dosisnya dinaikkan obatnya, masih tetap muncul kejangnya. Nah, sampai setahun saya berobat, masih gitu terus. Sampai obatnya 2 macam sekarang, tapi ya masih kejang. Biasanya kalau kita periksa, mesti ada kelainan strukturalnya. Ini adalah salah satu yang jenis yang sering terjadi, yaitu hipokampal sklerosis. Nah, mereka anak-anak yang mengalami kejang demam, jadi kejang demam itu bukan epilepsi ya. Kalau orang bilang orang step ya, orang Jawa bilangnya step. Jadi kalau panas tinggi dia kejang. Tapi kalau dia tidak panas, tidak sakit ya dia tidak pernah kejang. Nanti umur 6 tahun dia akan hilang sendiri. Itu adalah kejang demam yang simpel. Nah, mereka yang mempunyai kejang demam, beberapa dari mereka, ada persentase tertentu dari mereka, yang ternyata nanti pada saat dewasa atau ya remaja ya, kemudian dia muncul jadi epilepsi, jadi kejang, ketika di MRI dia ternyata ada hipokampal sklerosisnya. Jadi memang ini sebetulnya mungkin sudah ada sejak kecil, dan dia hanya dipicu oleh panas, tapi kemudian dia menjadi reaktif ketika dia sudah mulai besar, ketika dia gelombang otak ini mulai lebih aktif. Nah, ini adalah jenis epilepsi yang lain yang mengenai separuh bagian otak. Jadi kalau yang ini adalah otak yang gede ini yang sakit, bukan yang kecil yang sakit. Ini disebut hemimegalencephaly. Hemimegalencephaly ini adalah pembesaran yang abnormal dari otak. Jadi yang sakit yang besar. Kalau ini hemispheric atrophy, atrophy itu mengecil. Jadi otaknya yang kecil ini yang sakit. Ini begitu juga yang kecil yang sakit, ini adalah yang berupa sindrom. Ini karena ada kista. Biasanya ini karena habis trauma, kecelakaan, perdarahan, kemudian menjadi infark, kemudian otaknya jadi mencair, kemudian terisi oleh kista. Nah, kistanya ini mendesak bagian otak yang lain sehingga menyebabkan kejang. Prinsip pembedahan pada epilepsi itu ada 2 macam sebetulnya. Jadi ini yang otak ya, yang tanpa pemasangan alat. Karena ada yang jenis ketiga yang dipasang alat. Tapi di Indonesia masih jarang karena harga alatnya terus terang relatif mahal. Harganya mungkin sekarang sama dengan satu Kijang Innova. 350 atau 400 juta. Dan kalau infeksi, maka alat ini dibuang. Buang satu Innova. Jadi kalau di Indonesia karena asuransi masih belum mau menanggung itu, biasanya ya hanya kalangan tertentu yang memang mampu untuk dipasang alat, namanya VNS ya, vagal nerve stimulation. Tapi itu hanya sebagian kecil. Yang sebagian besar adalah jenisnya ada 2. Ada yang dengan memotong dan membuang bagian otak yang terganggu, seperti tadi hipokampal sklerosis, jadi ada otaknya yang mengeras itu tadi, maka otak yang mengeras itu dipotong dan dibuang. Jadi dikeluarkan, dioperasi. Nah, ada yang jenis yang kedua, dipotong saja, tapi otaknya tetap di situ. Jadi seperti kalau kita punya kue dalam loyang, kemudian kue itu dipotong-potong menjadi 10 bagian misalnya. Tapi kuenya tidak diangkat, tidak diambil. Sehingga kuenya masih tetap di dalam loyang, kelihatan seolah-olah utuh, tapi sebetulnya sudah saling terpotong
satu sama lain. Sehingga kalau diambil satu potongan, maka dia sudah lepas dari potongan yang lain. Ini yang disebut sebagai operasi diskoneksi atau memotong tanpa membuang jaringan otak. Yang masuk di dalam memotong dan membuang sebagian itu salah satunya adalah ini, jadi anterior temporal lobectomy. Jadi cuping otak yang di depan telinga ini ada otak kita yang kira-kira besarnya mungkin dua jari ini ya, itu di depan telinga itu yang kita potong. Amigdalohipokampektomi yang tadi itu untuk hipokampal sklerosis tadi yang saya sebutkan gambarnya, dan ada yang karena lesionektomi ini karena lesinya di satu tempat, misalnya dia karena infeksi, ada lesi vokal misalnya di lobus frontal, kemudian dia menjadi fokus kejang, nah itu yang kita buang. Jadi hanya sebagian yang kita buang. Ada yang diskoneksi, tadi yang tanpa membuang, itu ada dua jenis, satu yang hemisferektomi fungsional, yang satu corpus callosetomy. Nah, ini yang tadi yang hipokampal sklerosis. Ini ada vokal kortikal displasianya ya. Ini yang kita potong. Yang putih-putih seperti kapas ini yang di kursor saya ini, nah ini yang menyebabkan kejang. Ini otak kanan menyebabkan seizure-nya pada bagian tubuh yang kiri. Ini yang kita potong. Nah, ini ya kalau bayangannya, jadi ini adalah letak dari otaknya itu, ini telinganya di sini, jadi operasinya nanti dilakukan pemotongan yang bagian yang merah ini, yang abu-abu ini ya. Ini yang menimbulkan kejang, itu yang kita buang, ini yang kita potong. Ya. Nah, jadi nanti jadi cumplung gini, tapi tidak apa-apa. Wong ini adalah otak yang sudah rusak, artinya dia bukan otak yang sehat. Dia tugasnya hanya membuat kejang aja. Jadi kita buang, dia tidak apa-apa. Nah, ini yang dilakukan hemisferektomi. Jadi karena sebagian otak kanan ini rusak, maka ini dilakukan pemotongan. Pemotongannya, jadi ini kita potong-potong aja. Kan otaknya ini tidak ada yang berkurang, yang kanan dan yang kiri. Jadi hanya kita potong ini 1, 2, kita potong 3, 4, ya. Jadi dia hanya dipotong-potong seperti kita motong-motong kue, tapi otaknya tetap di situ, tidak ada satu bagian yang dibuang. Nah, risikonya apa sih pembedahan ini sebetulnya? Apakah tanpa risiko? Jelas ada risiko. 1, risiko gangguan memori jangka pendek. Dan biasanya ini hanya sementara. Jadi biasanya pada mereka yang operasi lobus temporalis, terutama yang sebelah kiri, biasanya kadang-kadang ada mengalami gangguan ini. Jadi nanti ini bisa dites oleh psikolog atau ahli yang bisa mengetes untuk memori jangka pendek. Dia disuruh menghafalkan misalnya 5 kata, nanti yang dia ingat mungkin cuma 1 atau 2 kata. Yang 3 kata dia benar-benar tidak ingat. Tapi itu nanti dilatih, biasanya bisa hilang. Nah, ini risiko tidak selalu terjadi. Yang berikutnya gangguan alat gerak. Ini biasanya pada yang hemisferektomi tadi, yang dipotong-potong. Dan biasanya ini sementara, temporer. Kadang-kadang 3 minggu kemudian dia sudah mulai normal lagi. Beberapa pasien saya memang saya jelaskan begitu ketika hemisferektomi, saya bilang, ini kemungkinan nanti akan ada lumpuh setelah operasi, tapi hanya sementara. 2-3 minggu kemudian dia bisa bergerak. Nah, nanti 2-3 minggu dia kontrol, nah dia biasanya sudah, ya dok, ini tangan kakinya sudah mulai bisa digerakkan. Nah, itu dengan fisioterapi nanti dia akan bisa kembali. Kemudian gangguan bicara, kalau dia lokasi dari epilepsinya di dekat pusat bicara, kadang-kadang dia akan muncul gangguan ini. Kemudian ada risiko bedah secara umum ya, infeksi perdarahan itu bisa terjadi, ya ini besarnya hanya sekitar 5-6%. Beberapa risiko di atas seringkali sudah terjadi pada penderita epilepsi yang sindromik yang belum tentu dengan operasi akan memberat. Jadi kadang-kadang memang dia tangannya sudah sudah terganggu, sehingga kita jelaskan ke keluarganya, Bu, ini awalnya tangannya sudah terganggu. Jadi ketika dilakukan operasi pun kadang-kadang tidak akan memperbaiki tangannya, tapi juga tidak memperberat gangguannya. Keberhasilan operasi epilepsi biasanya sekitar 70-85% pada jenis yang lobus temporal dan hipokampal sklerosis.
sebagian besar dari mereka tidak perlu minum obat lagi. Tapi ada beberapa bagian, sebagian yang sindromik atau yang hemisfer tadi, hemisfer itu juga bagus. Sekitar 70% mereka bisa bebas obat atau bahkan awalnya minum 3 obat, sekarang bisa minum dengan cukup 1 jenis obat, bahkan dengan dosis yang sangat minimal. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih dokter kami ucapkan atas presentasinya. Mungkin kita bersama luar biasa sekali untuk malam ini yang bisa hadir bersama kita malam ini di webinar malam ini bisa mencapai sampai 900 yang hadir. Sudah masuk beberapa, cukup banyak, bukan beberapa ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita. Mungkin kepada Dr. Arifin ada 2 pertanyaan ini sebenarnya mungkin kami jadikan 1 dari Irene Olivia dan dari Muhammad Azhari ini. Jadi menanyakan bagaimana penggunaan bantal yang benar pada bayi baru lahir terkait bentuk kepala bayi, apakah sebaiknya menggunakan bantal atau tidak, serta mungkin bagaimana membedakannya mengenai deformasi karena posisi dan karena suatu kraniostosis. Mungkin mohon tanggapannya, dokter. Sudah bisa terdengar saya? Ya, dokter, mungkin kami ulangi dokter pertanyaannya. Bukan, saya sudah dengar. Suara saya terdengar sudah? Ya, sudah terdengar dokter. Ya. Pertanyaan pertama tadi, Dokter Ahlan. Bagaimana mengenai bantal kepala, dokter? Jadi pada bayi baru lahir itu apakah ada resiko untuk mengenai penggunaan bantal kepala sebenarnya butuh dipakai bantal atau tidak? Serta mungkin hubungannya untuk membedakannya kalau itu ada suatu deformitas karena posisi atau bagaimana membedakannya dengan yang craniosynostosis sendiri. Ya, bantal kepala bisa dipakai bantal sehari-hari ya. Banyak kan di toko baby. Cuma kita kalau memang ada kelainan posisional craniosynostosis baru kita cari bantal yang khusus. Bantal yang normal kan yang dari bisa dari bulu angsa, bisa dari Dacron, ya. Tapi yang bantal khusus biasanya karena kita paksa dia dengan posisi, biasanya kita bantal donat yang jelly. Model bantal donat gini. Ini screen share saya kelihatan. Screen share saya kelihatan, Dokter Ahlan. Ya, yang ini, yang putih ini, orange yang putih tulang ini bantal model donat ya. Yang ini yang U-pillow, tapi prinsipnya sama di bagian kepala yang difiksasi di sini dipaksa untuk di posisi tertentu. Nah, untuk memperkuatnya biasanya bagian punggungnya kita tambahkan bantal guling, bantal yang panjang itu ya. Tapi otomatis jangan terlalu lama di posisi ini, nanti 2 jam dipindah lagi terlentang, setelah itu lagi miringkan lagi ke posisi yang kita inginkan. Demikian. Ya, mungkin untuk membedakan mengenai bila terjadi suatu deformitas yang karena posisional atau karena kraniostosisnya, mungkin bagaimana untuk membedakannya? Oh ya, itu dari cerita orang tuanya kan kita bisa tahu. Kalau si kecil di suka posisi tidur tertentu ke kanan terus, ya kita bisa beranggapan bahwa itu positional craniosynostosis. Tapi untuk membuktikannya kita perlu foto polos tulang kepala atau foto CT scan yang 3 dimensi, kita bisa tahu pada tulang kepala yang peyang itu, yang pipih itu, kalau itu posisional masih ada sutura, masih ada sambungan tulang yang terbuka. Tapi kalau yang peyang itu murni craniosynostosis, maka sambungan tulang di situ sudah tertutup. Bedanya itu ya. Iya, dokter. Terima kasih.
Mungkin sekali lagi dokter, untuk ini ada pertanyaan mungkin menurut kami juga cukup menggelitik, mungkin juga banyak ditanyakan mengenai apakah ukuran lingkar kepala anak itu bisa mencerminkan tingkat kognitif dan psikomotor anak di kemudian hari. Nah, tadi saya jelaskan bahwa untuk volume kepala kan ada makrokrania, normokrania, mikrokrania. Dari 3 macam ukuran kepala kan bermacam-macam sebab ya. Iya, dok. Contohnya yang makrokrania yang kepalanya besar. Kan tidak selalu kepalanya besar, isinya otak yang besar. Iya. Yang tidak normal misalnya cairan otaknya berlebihan. Atau ada tumor, atau ada nanah, atau ada perdarahan. Jadi ukuran lingkar kepala tidak otomatis menggambarkan fungsi otak. Ya, otak kepala yang kecil itu juga tidak selalu karena otaknya yang kecil, karena bisa pada craniostenosis dia kepalanya kecil tapi otaknya normal. Kalau kita lakukan pertolongan segera, dia di kecil ini akan tumbuh dengan kognisi, psikomotor, IQ yang bagus. Tapi kalau kita terlambat mengerjakan sesuatu, maka otak yang normal itu akan terjepit dan akhirnya juga akan rusak. Karena kekurangan oksigen, kekurangan aliran darah, ya, kejang berulang seperti itu. Oke, dokter, terima kasih. Ini juga mungkin ada pertanyaan, dokter. Ini dari Aceh, dokter. Apakah mungkin ada contoh obat yang berisiko bisa menyebabkan lahirnya anak dengan mikrokrania sehingga bisa mengurangi pemberian obat tersebut pada ibu hamil? Banyak ya obat-obatan jamu, kemudian obat-obat penggugur kandungan yang merusak proses aliran darah dari plasenta ibu ke anak. Banyak. Kemudian virus, kemudian di Thailand ada penelitian karena di sana banyak pertanian, kemudian ada jamur yang masuk ke dalam darah ibu juga akhirnya berpengaruh ke sirkulasi otak kecil di si kecil. Alkohol, merokok itu juga secara umum juga dikatakan mengganggu pertumbuhan otak si kecil. Terima kasih, dokter. Mungkin sedikit beralih ke Dr. Wiasto, izin, dok. Silakan, Dr. Alham. Ini ada pertanyaan dari Gusto Benjamin Yakobus ini mengenai beliau merupakan disampaikan medical student dari Ciputra Universitas. Jadi mengenai bagaimana untuk penghentian dari obat anti epilepsi, dok. Iya. Menunggu untuk EEG-nya harus nunggu normal atau bagaimana, dok? Iya. Baik, untuk pemberhentian obat anti epilepsi memang dilakukan biasanya setelah terbukti bahwa EEG-nya normal. Nah, setelah EEG-nya normal, baru kemudian kita turunkan obat anti epilepsi tersebut satu persatu. Secara bertahap, gradual. Nah, kalau biasanya kita lakukan itu dosisnya dulu kita turunkan atau frekuensinya kita turunkan. Jadi misalnya awalnya digunakan asam valproat misalnya 3 kali 250, maka kita turunkan dulu menjadi 2 kali 250, kemudian diturunkan 1 kali 250. Nah, siapa tahu dengan 1 kali 125 dia bisa bertahan, tidak kejang, kemudian baru kita stop. Bisa diberi jarak tiap penurunan itu kadang-kadang biasanya saya beri waktu antara 1 sampai 2 bulan untuk penyesuaian. Nah, tadi pertanyaannya ini medical student ya. Gitu. Jadi dia menanyakan apakah kalau epilepsinya sudah EEG-nya sudah normal, maka boleh di stop obatnya.
EEG yang normal pada epilepsi yang masih minum obat itu bisa karena dia normalnya karena masih ditahan oleh obat. Tapi kalau kemudian obatnya benar-benar di stop pada saat EEG, dia muncul kejangnya, ya berarti itu dia hanya terkontrol dengan obat. Karena suatu saat dia akan muncul lagi. Maka yang betul adalah biasanya sebelum dilakukan EEG untuk memastikan bahwa memang ini EEG yang betul normal, obat anti epilepsinya diberhentikan paling tidak sekitar 3-5 hari. Kita stop dulu tanpa obat anti epilepsi. Kalau ternyata dia dengan tanpa obat anti epilepsi dia masih muncul kejang, iya berarti dalam 3-5 hari itu berarti dia sebetulnya bukan normal. Dia nanti kalau di EEG pun dia tidak akan pernah normal. Ya. Jadi harus hati-hati ketika membaca EEG pada saat itu dengan obat. Biasanya dokter syaraf atau dokter ahli anak, syaraf anak akan mengetahui hal-hal yang seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya, Dr. Alham. Mengenai dengan terapi obat juga mungkin ini ada pertanyaan mengenai kira-kira obat yang paling sering digunakan dan bisa langsung bebas kejang apa, Dok? Jadi standar untuk obat anti epilepsi itu sampai sekarang kita masih mengacu, IALE pun juga mengacu pada 9 obat utama yang ditemukan di awal-awal dulu, yaitu 1 fenitoin, kemudian asam valproat, carbamazepin, fenobarbital, ya, itu diazepam, kemudian yang agak baru-baru adalah sejenis yang levetiracetam, ya, kemudian yang topiramat, itu yang relatif baru. Biasanya itu oleh dokter syaraf atau dokter anak, syaraf anak digunakan untuk yang tier kedua. Jadi di awal adalah berikan dulu kalau dia epilepsi yang bukan karena trauma atau bukan karena struktural tumor atau infeksi, sebaiknya digunakan asam valproat. Kalau dia karena trauma, tumor atau infeksi, maka biasanya kita gunakan fenitoin dulu. Dengan dosis disesuaikan dengan berat badannya. Itu adalah first line dari first line drug untuk epilepsi. Gitu. Untuk mengenai, juga ada yang menanyakan mengenai tentang kriteria bebas kejang, Dok. Kapan dikatakan untuk bisa bebas kejang itu? Apakah tetap masih 2 tahun, serta apabila sudah bebas kejang, dia sudah minum obat lama, kemudian tidak kejang, kemudian apakah bisa muncul kejang lagi waktu dia dewasa, Dok? Dan mungkin apa bahayanya? Ya, jadi kriteria bebas kejang sampai sekarang, bebas kejang dengan obat atau kita sebut sebagai angle kelas 1, angle kelas 1, itu adalah benar-benar bebas kejang tanpa efek samping. Itu setelah 2 tahun benar-benar tidak pernah ada kejang. Itu kita sebut sebagai angle class 1 untuk obat. Kalau untuk operasi ya biasanya dalam waktu 6 bulan, 1 tahun setelah operasi. Nah itu kita pantau terus, biasanya di tapering off ya. Jadi setelah 2 tahun bebas kejang dengan dosis yang 3 kali 100. Kemudian kita turunkan pelan-pelan, jadi 2 kali 100, 1 kali 100, 1 kali 50 sampai stop. Nah, setelah stop, kemudian dia tidak pernah kejang lagi, ya sudah, berarti kita anggap saat itu dia sudah sembuh dalam tanda petik ya. Apakah nanti suatu saat dia bisa kambuh lagi, muncul lagi? Iya. Jadi risiko itu tetap ada. Kita tidak bisa bilang bahwa nol, tidak ada kartu garansi dari dokter bahwa setelah ini Bu, ini seumur hidup tidak akan bisa kerja, enggak. Jadi kemungkinan itu pasti akan muncul entah kapan, bisa tahun depan, bisa 10 tahun atau 5 tahun ke depan, bisa 30 tahun, bahkan mungkin tidak pernah muncul, ya namanya risiko, tidak harus selalu muncul. Jadi
tetap mereka yang pernah punya riwayat epilepsi, maka dia harus mawas diri, apalagi kalau sudah dewasa, dia harus tahu bahwa ada sesuatu yang mungkin bisa mencetuskan kejangnya kembali. Mungkin ini agak spesifik dari Musakin. Jadi bagaimana kita melakukan edukasi pada pasien yang anaknya mengalami Dandy-Walker syndrome dengan hidrosefalus agar segera dilakukan tindakan medis, agar orang tua tidak bimbang dan tidak takut prosedur operasi. Anak ini sudah usia 2 tahun dan ukuran kepala juga sudah semakin membesar, karena selama ini setelahnya dibawa ke dukun dan oleh dukun hanya dipijat kepalanya. Nah, jika dilakukan pemasangan SAN, kira-kira berapa persentase keberhasilannya? Jika sudah terjadi gangguan fungsi pendengaran dan penglihatan, apakah akan mempengaruhi persentase keberhasilannya, dok? Dokter Alham aja yang jawabnya. Yang bagian KIE kan biasa Dokter Alham. Silakan Dokter Alham. Jadi pada dasarnya kita harus bisa menjelaskan ke pasien utamanya bagaimana mengenai kondisi dari anaknya. Jadi ibunya harus tahu dulu bagaimana kondisi anaknya. Bagaimana, apa sih hidrosefalus itu, harus disampaikan mungkin dengan bahasa yang awam, serta juga harus dijelaskan bahwa ya kalau tidak ada dilakukan tindakan, ya akan ada kemungkinan bahwa anak ini akan bisa semakin lama kepalanya akan semakin membesar. Dan mungkin kalau yang mungkin saya izin dok mungkin garis bawahi ada dibawa ke dukun, hanya dilakukan pemijatan, menurut kami dengan kondisi yang hidrosefalus kita juga tidak tahu pemijatannya dilakukan di bagaimana, mungkin spesifik kalau memang dilakukan pemijatan di bagian kepala, mungkin justru malah ada resiko yang cukup berbahaya di situ. Sehingga kita juga sampaikan bahwa mengenai bahayanya terhadap si anak. Mungkin yang juga perlu disampaikan bahwa apakah kalau sudah ada gangguan mengenai penglihatan maupun pendengarannya itu apakah bisa mempengaruhi, mungkin pada dasarnya seperti disampaikan di awal tadi, pada prinsipnya untuk hidrosefalus semakin cepat tindakan semakin baik prognosisnya karena memberikan harapan otak si anak bisa semakin tumbuh. Saya pribadi mungkin tidak bisa menyampaikan apakah kemudian kalau sudah ada gangguan penglihatan itu kemudian pendengaran itu bisa membaik. Tapi harapannya kalau tidak dilakukan tindakan, gangguan penglihatan atau pendengaran yang saat ini terjadi itu akan bisa membuat terjadi gangguan-gangguan yang lain. Sehingga bagaimana kita untuk bisa meyakinkan bahwa tindakan yang kita lakukan ini itu harapannya ada kemungkinan membuat otak anak itu tumbuh, sehingga kemungkinan yang terjadi atau otak yang semakin tergencet, disampaikan tadi itu, kepala semakin membesar itu tidak semakin parah. Mungkin itu yang jika saya mungkin sampaikan, dok. Mungkin ada tambahan dari dok. Jadi prinsipnya gini, penumpukan cairan otak di dalam ruang kepala itu begitu diagnosisnya atau tipe penyakitnya ditegakkan, maka harus segera dikerjakan tindakan saat itu, ya. Makin terlambat kita kerjakan, ini sudah diteliti oleh Dr. Gasto ya dalam disertasi S3-nya. Makin lambat kita kerjakan, maka makin tipis otak, makin kecil kemungkinan untuk otak pulih normal. Kalau otak gagal untuk pulih normal, maka otomatis tingkat semua fungsi yang diwakili otak tidak akan berkembang. Ya, yang terjepit bukan hanya otak, termasuk tadi saraf mata, gangguan penglihatan, kemudian kalau ada Dandy-Walker itu di belakang, di daerah belakang, ya otomatis di situ ada saraf, ada
ada 11-12 saraf termasuk saraf pendengaran ya otomatis akan terganggu. Mungkin Dr. Westo mau cerita sedikit penelitiannya. Baik, Dok. Ya. Memang pada hidrosefalus itu ada muncul beberapa selain kelainan mekanik ini bisa mengganggu proses biokimia di dalam otak ya. Jadi ini yang dilanjutkan oleh beberapa teman-teman PPDS, teman-teman adik-adiknya Alham yang juga meneliti tentang hidrosefalus pada tikus nanti hasilnya. Jadi memang terjadi akan muncul proses imunologi di otak itu yang menyebabkan apa yang kita sebut sebagai glial scar. Jadi jaringan parut di dalam otak. Nah, jaringan parut ini yang menyebabkan ketika kita sudah pasang selang, kok otaknya tidak mau tumbuh berkembang lagi. Nah, itu karena jaringan parut ini mengenai pusat pertumbuhan otak dari ventrikel. Jadi di situ ada stem cell, sebetulnya stem cell endogen yang bisa tumbuh. Artinya bisa memproduksi di situ pabrik spare part-nya jaringan-jaringan otak pada otak anak yang sedang tumbuh. Nah, kalau itu sudah rusak, ya namanya pabrik spare part-nya rusak, ya sudah, akhirnya tidak ada lagi yang akan dijadikan spare part. Ya otaknya biasanya yaitu akan kolaps. Ketika dipasang shunt, tidak mau berkembang malah jadi SDH. Jadi kita mindahkan patologi dari cairan yang di dalam muncul jadi SDH kronis yang di luar otak. Itu yang jadi masalah. Itu, Dok. Iya. Silakan Alham. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lagi, Dok, mungkin spesifik terhadap kasus ini dari Dr. Umi Kulsum. Jadi ini menanyakan untuk pasien bayi post ekstraksi vakum saat persalinannya mengalami kaput Cryptosporidium cephalomatum, menurut teori akan bisa resolve dalam beberapa hari hingga bulan. Namun apabila resolve-nya lama dan terjadi osifikasi, apakah harus segera dioperasi? Lalu apakah bisa mungkin terjadi brain damage? Ya, resorpsi itu dalam beberapa minggu, beberapa bulan itu bukannya tanpa tindakan ya. Jadi kalau kita bidan atau teman-teman perawat atau dokter umum menerima kasus seperti itu, begitu datang lakukan sesuatu, jepit kulit kepalanya, pasang elastomol atau elastic bandage gitu ya, beberapa hari, nanti datang lagi kontrol ke kita. Kalau hematomnya sudah mencair dan tidak volumenya tidak mengecil, kita aspirasi subgalealnya, diaspirasi pakai jarum besar, pakai spet yang 20 cc itu, tapi tetap harus hati-hati nanti untuk kadar HB-nya. Tapi mestinya HB-nya tidak terganggu karena itu sudah cairan yang ekstra sirkuler ya. Nah, kalau mestinya hilang. Kalau kita lakukan sesuatu, dia akan hilang beberapa hari, beberapa minggu. Kalau kita terlambat, memang nanti sepal hematom itu akan mengalami kalsifikasi, akan mengeras, jadi seakan-akan akan ada benjolan tulang kepala yang menyebabkan asimetris. Tapi itu tidak berbahaya ya. Kalsifikasi subgaleal hematom itu di luar tengkorak. Kalau kita foto, tengkoraknya tetap ada lapisan tulang yang simetris di dalam. Kita biasanya lakukan operasi atas indikasi kosmetik. Kalau orang tuanya minta dioperasi ya, yang bagian sepal hematom itu yang mengeras itu yang kita eksisi, kita pakai, bolehlah pakai istilah gerinda gitu ya, di gerinda melingkar gitu, nanti itu dilepas, nanti akan muncul tulang kepala normalnya. Tapi kalau dibiarkan dengan pertumbuhan tulang kepala yang normal, nanti pelan-pelan dia akan simetris. Jadi kapan operasi ya bisa segera, bisa segera, bisa juga tanpa operasi. Yang penting prinsipnya adalah perawatan di awalnya itu. Ya. Ya, Dokter, terima kasih, Dokter. Ini ada pertanyaan ini untuk mungkin untuk Dokter Wiasto. Dokter, dari mungkin mengenai operasi epilepsi, Dokter. Bagaimana indikasi untuk operasi pasien epilepsi? Ini serta mungkin sekalian menjawab untuk yang pertanyaan dari Bu Venas hari ini. Kapan epilepsi ini diterapi oleh konsulen neurologi dan kapan harus dikonsul ke konsulen berdasar?
Oke, baik. Jadi biasanya gini alurnya. Mereka yang pertama kali terdeteksi, jadi kalau itu adalah epilepsi pertama kali orang tuanya tahu bahwa anaknya kejang, nah maka yang harus datangi dulu pertama kali seharusnya adalah dokter syaraf anak. Ya, kalau anak-anak ya. Jadi ada bukan dokter syaraf, tapi dokter anak. Dokter syaraf juga bisa, tapi dokter syaraf anak biasanya mereka lebih, karena mereka sebenarnya dokter anak basicnya, tapi mereka mempelajari tentang syaraf, sehingga biasanya fokusnya untuk ke epilepsi dan penanganan pada anak-anak itu mereka lebih open, lebih apa ya, care-nya itu berbeda, dokter syaraf, dokter anak dengan dokter dewasa itu. Nah, pada kunjungan yang pertama biasanya itu. Nanti dokter syaraf anak ini mereka yang akan meng-work up, artinya akan melakukan pemeriksaan penunjang, kemudian mengevaluasi hasil terapinya. Kalau ternyata nanti, oh ini sepertinya kok perlu pemeriksaan lanjutan, ini MRI misalnya. Mereka dapat minta itu. Nah, kalau ditemukan kelainan tertentu yang membutuhkan keahlian pembedahan untuk epilepsi, maka mereka biasanya akan dikonsulkan ke dokter bedah saraf. Jadi kita ini sebetulnya adalah yang ketiga, tersier. Jadi kadang-kadang dokter umum, maka dokter umum itu yang menemukan, rujuk aja ke dokter syaraf anak. Nah, setelah itu nanti mereka yang akan work up, akan lihat, oh ya ini sudah saya kasih obat 3 bulan, tidak sembuh, masih kejang, sudah dinaikkan dosisnya, masih kejang terus, pemeriksaan tambahan dilakukan, baru kemudian mereka biasanya minta advis kita, dikonsultasikan ke dokter bedah. Jadi, karena 60% sebetulnya dapat ditangani dengan obat. Jadi dokter, mungkin juga mungkin ada pertanyaan juga mengenai operasi ini. Faktor-faktor apa mungkin dok yang bisa berpengaruh terhadap keberhasilan terapi pembedahan pada epilepsi? Ya, kalau pada epilepsi itu keberhasilannya ditentukan oleh satu, apakah dia lesinya itu ini satu tempat atau beberapa tempat. Jadi fokusnya itu ada di banyak tempat. Semakin banyak fokusnya, biasanya keberhasilan operasinya juga semakin turun. Ya, vokal cortical dysplasia misalnya FCD ya, kelainan gangguan pembentukan korteks. Kalau hanya satu tempat, misalnya di temporal aja, kita potong lobus temporalisnya, biasanya hasilnya baik. Tapi kalau terjadi di lobus temporal, ada yang di frontal, ada yang di occipital, ada yang di parietal, biasanya hasilnya juga tidak terlalu baik. Karena kita tidak mungkin memotong itu semua. Nanti risikonya terlalu besar. Yang kedua adalah jenis epilepsinya. Jadi dia sindromik atau non-sindromik. Beberapa jenis epilepsi, tadi ada yang menanyakan, sudah saya jawab juga. Jadi seperti Lennox-Gastaut, kemudian Landau-Kleffner, kemudian yang hipoksik iskemik seperti Ohtahara syndrome, West syndrome, itu termasuk jenis-jenis yang sulit sekali diatasi dengan pembedahan. Jadi dengan obat sulit, dengan pembedahan juga sulit. Jadi mereka bukan kandidat yang terbaik. Walaupun ada beberapa pasien saya yang West syndrome, disertai dengan hemisferik, kita kerjakan hemisferotomi bisa sembuh. Artinya dulu dia minum 3 obat, sekarang minum dengan 1 obat, hanya dosis sepertiganya dari 1 obat itu. Nah, ketiga adalah lamanya. Jadi lamanya atau beratnya. Jadi lamanya ini kalau ditunda terlalu lama, makanya dokter syaraf anak ini biasanya sudah tahu. Kalau ini kira-kira kebal obat, dia tidak nunggu 2 tahun gitu, enggak. Beberapa bulan aja sudah dilakukan pemeriksaan lengkap, kemudian dikirim ke kita untuk tanya apakah ini kandidat yang baik untuk operasi atau enggak. Jadi itu kira-kira mungkin selain itu juga ada beberapa komorbid yang juga etiologi tadi yang saya sebutkan, bahwa beberapa etiologi tetap dia bukan kandidat yang baik untuk epilepsi, pembedahan epilepsi, misalnya autoimun itu pasti bukan. Kemudian infeksi yang luas, ya kan,
postmeningitis, terus jadi epilepsi, yaitu tentu bukan pilihan yang pembedahan bukan pilihan yang baik. Mungkin itu keterangan dari saya, Dr. Alham. Baik, dokter. Mungkin masih terkait dengan operasi, dokter. Ini ada yang mungkin menanyakan lebih spesifik lagi, dokter. Apakah ada pertimbangan khusus pemilihan hemisferotomi lewat interhemisfer atau periinsular? Oh, Dokter Emma ini ya yang nanya ya. Iya, siap, dok. Ya. Jadi kalau saya biasanya itu tergantung kebiasaan dokter bedahnya. Teknik apapun yang digunakan, mana yang lebih familiar, dokter bedahnya menggunakan teknik yang mana. Kalau saya pribadi, saya lebih familiar dengan periinsular, karena saya dididik, dilatih, kemudian melihat waktu saya fellow itu juga, dan ketemu dengan yang membuat ini, yang penciptanya sendiri itu waktu WFNS di Boston dulu, saya ikut workshopnya beliau. Jadi akhirnya sepertinya saya lebih nyaman dengan periinsular. Tapi ada beberapa kawan-kawan yang sekarang lebih canggih mungkin menggunakan endoskopi melalui interhemisfer atau open melalui interhemisfer, monggo aja. Nah, itu pilihan teknik. Saya tidak familiar dengan yang interhemisferik hemisferotomi. Tapi hasilnya relatif sama. Baik, dokter. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Memang masih cukup banyak ini pertanyaannya. Iya. Kalau dijawab semua nanti besok pagi selesai. Sahur nanti baru selesai. Mungkin sebelum mengakhiri kami ada kuis tadi. Mungkin bisa disampaikan dari host hasil kuis. Ya, terima kasih kepada Dr. Alham dan kepada pembicara sekalian, Dr. Arifin dan Dr. Wihasto. Saya tampilkan kembali hasil post-test tadi yang sempat kita isi secara bersama, dan hasilnya sebagai berikut. Ya, untuk pertanyaan pertama, pernyataan yang kurang tepat mengenai makrokrania, sebanyak 39 voters menjawab C. Bila terbukti penyebabnya adalah faktor keturunan, maka tidak diperlukan konsultasi ke dokter bedah. Untuk nomor 2, pertanyaan yang kurang tepat mengenai mikrokrania, sebanyak 48% voters menjawab D. Berhentinya pusat pertumbuhan tulang kepala akibat volume otak lebih kecil dari normal, harus segera dilakukan tindakan operasi. Nomor 3, pernyataan di bawah ini yang kurang tepat adalah sebanyak 64% menjawab B. Pada bayi baru lahir, pengukuran antropometri hanya tinggi badan. Dan soal terakhir, jawaban yang kurang tepat dari pilihan di bawah ini, sebanyak 59 voters menjawab C. Pusat pertumbuhan tulang kepala ada pada bagian tengah tulang kepala. Kami berikan waktu dan tempat, kami persilakan kepada moderator dan pembicara untuk dapat memberikan tanggapan dari para voters. Silakan, dokter. Baik, terima kasih. Mungkin untuk hasil kuis mungkin bisa ada tanggapan mungkin dari Dr. Arifin. Ini yang nomor 1 apa? Yang lebih tepat mungkin yang pernyataan yang kurang tepat itu berarti yang mendekati salah ya. Jadi sudah saya sampaikan kalau si kecil datang, kemudian kita lakukan evaluasi, kita sudah tegakkan diagnosisnya, hidrosefalus, maka operasinya tidak boleh ditunda lebih lama. Bayi prematur kalau kita sudah yakin, atau bayi dalam kandungan kita yakin hidrosefalus, kemudian dilahirkan dengan sekso cesarean ya pada usia seminggu ya kita kerjakan operasi ya. Bisa ditunda hingga usia 5 bulan. Kalau lahir dia hidrosefalus kemudian kita tunda sampai usia 5 bulan, otaknya yang kalah seperti yang diterangkan Dr. Wihasto tadi ya. Ada guna operasi pipisan hanya untuk mengecilkan kepala, tapi dia kecil kemungkinan untuk mengejar tebal otak yang normal, kecil kemungkinan dia mengejar IQ yang standar. Yang nomor 2,
Ini ada soal lanjutannya ini, harus ini kok hilang di tempat saya. Harus segera dilakukan tindakan operasi, dokter. Oh, ya ini jadi gini. Kalau kepala yang kecil, mikrokrania yang kecil yang harus kita operasi adalah yang kondisinya otaknya normal. Jadi otak normal tapi tulang kepala yang gagal tumbuh. Itu yang merupakan kelompok yang harus dioperasi. Tapi kalau kepalanya kecil karena otaknya kecil, misalnya karena trauma, jatuh, infeksi, ya ada kekurangan aliran darah, terjepit waktu lahir atau partus kasep, maka itu bukan kelompok yang harus kita operasi. Bisa dioperasi tapi sifatnya hanya kosmetik, bukan operasi untuk penyelamatan otak. Ya. Yang ketiga yang kurang tepat apa? Jadi gini, antropometri untuk bayi baru dilahirkan, tadi sempat saya infokan bahwa yang biasa dikerjakan oleh bidan, dokter kandungan, dokter anak itu hanya yang dilaporkan ke orang tua pasien kan hanya tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, kemudian organ-organnya normal apa enggak. Yang sering dilupakan adalah yang berhubungan sama lingkar kepalanya. Ini yang kurang tepat adalah ini pengukuran lingkar kepala baru bisa dikerjakan pada usia 1 bulan. Jadi harusnya pada lahir itu sudah diukur lingkar kepalanya, kemudian diraba ubun-ubun besarnya tertutup atau lebar, kemudian sambungan tulangnya masih ada atau menutup. Kalau itu luput, maka sebaiknya bisa dikerjakan pada waktu AKK, pada waktu sekitar umur 1 minggu atau umur 2 minggu. Itu hasilnya itu bisa kita gunakan sebagai data dasar untuk pertumbuhan, untuk evaluasi pertumbuhan kepala berikutnya. Yang nomor 4, ini yang jawaban yang betul ini ya, yang C. Pusat pertumbuhan itu ada di tepi dari lempeng tulang kepala, bukan di bagian tengah tulang kepala. Demikian, Dr. Ahlak, Dr. Tito. Terima kasih, dokter. Mungkin terakhir yang kedua ini mungkin bisa disampaikan take home message mungkin dari masing-masing, mungkin dari Dr. Arifin. Ya, saya take home message-nya demikian. Ini merupakan simpulan dari yang kita bicarakan sejak sore tadi. Yang pertama, kita ada sarari untuk ibu-ibu, gadis, ibu-ibu. Jadi sebaiknya untuk bayi-bayi kita ada cakupan ya, pemeriksaan kepala anak, lingkar kepala, ubun-ubun besar, sutura, sambungan tulang itu normal. Itu normal itu maksudnya kita bisa dengan kelingking, jari kelingking itu kita raba urut aja mulai dari ubun-ubun besar, kemudian ke tepi, ke tengah juga demikian ya. Masih teraba enggak gotnya? Kalau enggak teraba, kemudian ada penonjolan tulang, enggak ridging itu ada bukit namanya. Jadi kalau ada ridging, ada bukit di garis sutura itu artinya suturanya sudah menutup. Kalau ada widening dari sutura artinya isi dari ruang kepala itu berlebihan. Isi ruang kepala tadi bisa otak, cairan otak ya. Tapi yang banyak untuk kita kasusnya adalah cairan otak yang berlebihan. Overlapping ini isi ruang kepala itu berkurang dari normal. Sehingga lempeng kepala yang sudah terlanjur tumbuh, akhirnya dia turun. Yang tulang dahi lebih rendah dari tulang atap, itu seperti genteng. Ya. Yang lainnya perlu diperhatikan adalah bentuk tulang kepala. Bentuk kepala yang normalnya bulat, sferis bulat, kalau dia ada sesuatu yang asimetris harus segera dikonsultasikan. Semua hal ini harusnya dibuatkan catatan, mulai lahir, kemudian mingguan, bulanan, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, lahir 35, 35,5. Pada 3 bulan pertama harusnya lingkar kepala bayi naik 2 cm, 3 bulan kedua naik 1,5 cm, kemudian semester kedua naiknya hanya 1 cm. Itu yang diurut ya.
Ini sudah AKK, Selapana, Saro-Saro bisa kita manfaatkan untuk baseline data kita. Timing operasi tadi ada darurat. Kalau sudah dipastikan itu hidrosefalus, kalau ada meningokel, kalau pecah itu darurat ya. Operasi yang urgent, misalnya meningokelnya besar sekali mengganggu perawatan, tapi kulitnya cukup tebal, maka operasinya kita bisa tunda beberapa minggu. Ada operasi yang terencana kalau misalnya benjolannya kecil, itu kita bisa rencanakan operasi sehingga menunggu kondisinya lebih bagus. Yang paling penting adalah ini, untuk bedah sarafana yang terkait dengan perkembangan otak dan sumsum tulang belakang, kita tidak menganut rule of 10. Kita tidak menunggu berat badan 10 pon, artinya sekitar 5 kilo, kemudian menunggu HB-nya sampai 10, ya, demikian. Terima kasih Dr. Arifin. Mungkin ya bisa ada rekomendasi dari Dr. Wiasto. Izin Dr. Wiasto. Dr. Wiasto freeze, lagi freeze itu kelihatannya. Ya mungkin. Ya sudah gabung lagi, silakan. Ada, izin dokter, ada take message-nya untuk kami dokter dari Dr. Wiasto. Iya, baik. Salah. Ya, jadi memang untuk bedah epilepsi, karena bedah epilepsi ini kan sesuatu yang mungkin baru di Indonesia, walaupun sebenarnya sudah lama. Di center lain ada hanya satu center. Pada anak-anak memang jarang mereka kerjakan, mereka pada dewasa. Nah, yang untuk anak-anak, bedah saraf epilepsi untuk anak-anak ini sekarang sudah makin berkembang di dunia internasional, dan bahkan di IALE pun, di istilahnya International League of epilepsi itu sudah sangat berkembang tekniknya dan kemudian metodenya dan keamanannya, dan dia sudah bukan merupakan lagi pilihan terakhir. Jadi nanti kalau semua sudah tidak bisa baru pilihan terakhir. Nah, sekarang justru pada anak-anak merupakan pilihan pertama untuk kasus-kasus yang memang sudah diseleksi bahwa oh ya ini kandidat yang baik, oh ini bukan kandidat yang baik. Ya. Dan evaluasi pre-surgical dan seleksi pasien bagaimanapun sangat penting. Tidak semua pasien kemudian pengen, misalnya pokoknya pengen dioperasi supaya sembuh. Nah, jadi kita harus tahu dulu bagaimana pasiennya, kita seleksi, dilakukan evaluasi, dan kemudian mendefinisikan dan memprediksikan intractability atau kekebalan terhadap obat itu. Jadi berapa lama sih sekarang itu dilakukan percobaan istilahnya dalam tanda petik, oh ya ternyata berhenti dengan obat, ya sudah maka dilanjutkan. Itu berapa lama, dan berapa lama kalau misalnya dengan obat pertama dia sudah masih kejang, kemudian obat yang kedua dia juga masih kejang, maka berapa lama kita mau menunggu. Nah, itu terus berkembang, ilmu ini akan terus berkembang. Sekarang mereka mendefinisikan bahkan tidak lagi 2 tahun, bahkan 3 bulan sampai 6 bulan sudah mereka berani, ini kebal obat, maka harus dilakukan sesuatu yang lain. Kemudian timing, kemudian jenis, dan harapan saat operasi, ini juga nanti perlu kita komunikasikan dengan pasien. Jadi tidak dengan serta-merta bahwa kita menjanjikan setelah operasi ini pasti sembuh Bu, ini epilepsinya. Tidak begitu, tapi akan kita lihat case by case. Karena memang epilepsi ini adalah kasus yang unik dan dia penanganannya tailor-made.
Begitu Dr. Alham kira-kira dari saya. Yang penting jangan sampai kalangan awam ini ragu atau takut untuk berobat ke dokter syaraf atau bahkan ke dokter bedah syaraf. Karena ke dokter bedah syaraf pun juga belum tentu akan dioperasi. Nanti kalau ini masih nanti operasi, saya tidak mau lagi berobat ke sana gitu, Mbak. Ya, jadi itu mungkin. Terima kasih, Dr. Alham. Baik, terima kasih. Tidak terasa sudah 2 jam lebih acara webinar kita malam ini telah berjalan. Kami ucapkan terima kasih kepada pembicara atas penjelasannya, kepada Dr. Arifin, kepada Dr. Wihasto, serta kami ucapkan terima kasih kepada para pecinta webinar kita yang telah setia hadir mengikuti acara kita, dan kita coba nantikan webinar-webinar kita berikutnya. Kami tak lupa juga ucapkan permohonan maaf karena mungkin begitu banyaknya pertanyaan yang telah masuk, mungkin tidak semua bisa kita jawab satu persatu. Mungkin sekian dari moderator, kami kembalikan kepada host. Ya, terima kasih kepada Dr. Alham. Sepertinya belum ada hadirin yang dapat menjawab dengan benar semua soal post-test yang baru saja kita lalui. iPhone 11 gagal dibawa pulang. Tidak usah berkecil hati, masih ada kesempatan kuis-kuis kita selanjutnya dalam acara serial Neurosurgery webinar kelas kita selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada moderator kita Dr. Alham dan seluruh pembicara Dr. Arifin dan Dr. Wihasto atas diskusi kita pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian yang selalu setia pada serial Neurosurgery webinar kelas kita. Webinar kita pada malam hari ini didukung sepenuhnya oleh Mercy, Good Quality, Improve Life Quality, dengan 2 produk unggulannya yang berfungsi sebagai anti kejang, yakni Civital dengan kandungan phenobarbital sodium, serta Depval dengan kandungan valproic acid. Kami juga mengingatkan kembali agar para hadirin mengisi link post webinar survey yang akan muncul pada saat berakhirnya sesi webinar ini. Kami mengharapkan kesediaan hadirin untuk memberikan saran yang membangun demi kelancaran acara ini selanjutnya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Dito pada webinar sebelumnya, pada akhir serial webinar yang kehadiran terbanyak dan terlama yang mengikuti seluruh rangkaian serial Neurosurgery Webinar Class yang telah terekap dalam server kami. Jadi kami himbau para hadirin untuk terus setia mengikuti webinar kelas kami yang selanjutnya akan diadakan pada hari Kamis pada tanggal 20.00 dengan Functional Neurosurgery. Kami informasikan juga bahwa sertifikat akan dikirim melalui email masing-masing yang telah hadirin daftarkan pada saat mengisi. Bagi hadirin yang mungkin tadi terlambat mengikuti webinar kelas malam ini, jangan berkecil hati bahwa materi webinar telah direkam dan akan kami upload pada YouTube channel kami, SNEI Indonesia. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Ya, jangan lupa di like and subscribe. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin sekalian jika masih adanya kekurangan pada acara ini. Begitu banyaknya pertanyaan dan antusias yang diajukan kepada kami, tetapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Masak air biar matang, airnya dimasak dengan ragi. Raginya diseduh dan ditenteng, sampai jumpa dan sampai bertemu lagi. Saya Dito Darlan dan rekan saya Zahra Watoni, host Neurosurgery Webinar Class, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.